Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang KNN. KNN ini sudah kita bahas di tutorial sebelumnya, teman-teman. Silahkan ini lanjutannya ya, teman-teman. Jadi kemarin ini kan kita udah mempersiapkan dataset iris. Dari dataset iris kita siapkan menjadi data frame, dalam bentuk data frame nih, teman-teman. Awalnya kan belum tuh, kalau kita load aja kan enggak dalam data frame. Nah kemudian kemarin kita lakukan secara manual bagaimana KNN itu menerapkan rumus jarak Euclideannya gitu, sehingga dari menghitung jarak kita urutkan berdasarkan berapa k-nya gitu kan, kita sorting kemudian yang terdekat berapa gitu. Nah kemarin kan masih manual dan jelek banget kan ya, itu belum dibuat fungsinya dan lain sebagainya. Oke, ini langsung aja kita ke KNN with scalar, dan ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Nah yang perlu dilakukan ini, kita kalau lihat dataset kita yang sudah diimport ini, saya sudah running, saya sudah run. Kemudian kita lihat ini datasetnya, teman-teman. Pertama kali yang harus kita lakukan, kita akan membuat X dan Y nya, teman-teman. X untuk fitur dan Y untuk targetnya. Ini jelas sekali, fiturnya adalah 4 ini, dan targetnya adalah kelas, dan ini harus disimpan di variabel sendiri-sendiri ya. Di sini saya menggunakan X dan Y. Nah karena nama variabelnya iris df, untuk X hanya membutuhkan yang ini nih, maka ini yang kelas kan dibuang. Nah, kalau dibuang kita pakai drop aja, teman-teman. Pakai drop gini kelas. Nah kemudian yang iris yang Y itu kelasnya aja, kita ambil kelasnya ini, kita copy aja ya di sini, kemudian kita gini. Nah yang satu untuk ngedrop kelasnya, yang satu ngambil kelasnya gitu. Nah dan disimpan di sini, jadi nggak merubah dataset gitu. Kalau kita run kelas axis, yang pertama, kita pakai axis, teman-teman. Axis karena yang di drop tuh yang mana gitu, axis apa, 0 apa 1 gitu, bawah kan, kita kan pengen yang ke bawah nih, 1 kan. Nah oke, kalau kita lihat di sini, nah kelasnya kan hilang nih, teman-teman. Ini yang X ya, kelasnya hilang, cuman length, width, sepal, petal aja gitu, length sama widthnya. Kalau kita lihat Y nya, ini targetnya. Nah ini adalah ini gitu. Nah ini jumlah datanya 150. Kalau kita lihat di sini, ini juga 150 row ya, ada 150 data. Nah setelah itu kita udah mengelompokkan di X sama Y nya. Oke, setelah itu kita buat X train sama Y train nya, teman-teman. Istilahnya splitting ya, X train kemudian X test. Ini biasa saya lupa, X train Y train Y test. Oke, nah di sini kita menggunakan ini harus diimport dulu, train test split. Kita harus menggunakan train test split ini, teman-teman. Itu ada di saya yang ini, saya hapus dulu aja. Nah ini saya buat import, itu ada di model selection, teman-teman. From scalar dot model selection import train test split scalar. Oke, nah di sini karena kita punya X nya, ini tuh yang mau di split data apa gitu kan. Nah data X sama Y, kita splitting ini sebanyak berapa split, maksudnya perbandingannya itu berapa persen gitu kan. Nah kalau kita lihat tadi kan ada 150 data, kalau semisal 10% nya aja, 10% nya dari itu kan 15 tuh.
15 kan. Kalau misal saya pengen 20%, berarti 30 kan. Nah, 30. Jadi nanti ada 30 ini untuk testing. Kemudian yang 80 itu untuk 80% nya kan berarti 120. Oke, itu untuk train. Nah, ini saya hapus. Dan nanti komposisinya terserah teman-teman. Yang dituliskan itu untuk tesnya. Jadi ini pakainya tes split ya. Oops. Oke, tes split di sini kalau 20% 0,2 gitu teman-teman. Nah, kalau udah gini error. Kenapa? Bukan tes split teman-teman, tes size. Oke, tes size. Kalau kita lihat extrain, nah ada berapa data? Ada 20 ya kan. Kalau kita lihat X-test, nah ini ada, bentar kita info aja, X-testnya ya, X-testnya itu 30 kan, sama kayak tadi saya bilang 30 sama 120 gitu. 20% dari 15 150 itu kan 30. Ini X-testnya 30. Nah, kita udah. Sekarang kita akan melakukan trainingnya teman-teman. Saya heading dulu di sini. Nah, training ini kita akan mengimport dari sklearn dot neighbor. Misalnya gitu, import neighbors classifier. Nah, kita import seperti ini teman-teman. Jadi KNN. Oke, n-nya besar, k-nya kan k sendiri, neighbor classifier. Oke, neighbor classifier. Kemudian kita instance di variabel model kan. Ini terserah sih mau di variabel apa aja. Nah, ini kita copy saja karena namanya sulit ya. Oke, neighbor classifier. Kemudian di sini ada parameter yang harus diisi, itu k-nya teman-teman. Jangan k sama dengan 3 ya, bukan k ya teman-teman, tapi n. Ini bisa dibaca di dokumentasinya dari sklearn di bagian neighbor classifier. Nah, neighbor itu ketetanggaannya ada berapa? Misal k sama dengan 3. Misalnya k sama dengan 3, berarti n neighbornya 3. Nah, kita pakai ini, kemudian kita fit model.fit. Yang di fit apa? Yang di fit ya yang bagian train. Ini kan ada xtrain, xtest, ytrain, ytest. Kita ambil yang train. Ingat ya teman-teman, yang train xtrain, ytrain, karena yang mau di train itu yang 120 data, bukan yang 30. Nah, setelah dari sini ini udah selesai, cuman gini aja, nggak ada 1 detik kan setelah dipencet. Nah, ini udah ini. Nah, kita lakukan prediksi pred. Nah, karena tadi yang train, sekarang kita gunakan yang tes-tesan. Pred berarti model.predict. Nah, kita buka. Oh, kok enggak? Oke. Saya enggak print ternyata. Pred. Kita buka hasil ramalannya. Nah, ini ramalannya teman-teman. Ini prediksinya ya. Prediksi dari X-test-nya. X-test kan tadi kan fitur-fiturnya yang tadi. Kalau kita buka tadi X-test. Ini kan fitur-fiturnya. Ada 30 data ini, teman-teman. Ini kalau dijumlah ini 30. Nah, 30 ini 1 2 3 4 5 sampai 30 gitu maksudnya. Nah, ini juga ada 30 data. Jadi yang pertama, row pertama, data pertama ini diprediksi 1. Data kedua diprediksi kelas 0. Ini kelasnya ya, teman-teman. 0 1 2 itu kelasnya. Nah, kalau kita mau lihat hasil prediksinya itu ada di tadi apa? Train ya, test ya. Di ytest. Nah, di ytest ini kalau kita running.
ini 102 ini sama, ada yang sama ada yang beda kan pasti gitu, namanya prediksi. Tapi yang ini yang Y-test ini nilai aktualnya, nilai aktualnya gitu. Nah yang kiri ini nggak usah bingung, ini adalah indeks dari datanya. Ini kan 76 27 109 76 27 109. Kalau kita lihat di X-test ini juga sama 76 27 109. Berarti artinya kan sama gitu loh, datanya sama gitu. Nah kita udah punya Y-pred-nya. Y-pred ini kita simpan, kita simpan di variabel kan, nilai prediksinya. Nah kita akan lakukan evaluasi model teman-teman. Evaluasi model kita menggunakan classification report biar cepat gitu. Kita menggunakan classification report begini. Nah yang di report apa, yang di report karena kita nggak pengen ngitung capek-capek gitu kan ya. Nah, yang di report ya prediksinya sama tesnya, tapi ya Y-nya ya teman-teman, Y-nya bukan X-nya, karena kita karena ini kan Y-nya, kita bandingkan nih Y-nya prediksi sama Y-nya aktualnya gitu. Terus ini keluar. Untuk classification report ini teman-teman, ini tadi saya sebelumnya udah running ini dulu classification reportnya, sklearn from sklearn matrix teman-teman. Kemudian dari sklearn matrix pakai S ya, import classification report. Nah kemudian kita import juga confusion matrix. Untuk apa? Untuk melihat ini kalau gini aja kan kita nggak tahu nih sebenarnya datanya tuh kurang jelas gitu kan. Kurang jelasnya dalam artian ini kita harus mencocokkan satu-satu, yang diprediksi 0 tuh berapa gitu. Tapi kebetulan ini 10 datanya pas, prediksinya tuh 10 untuk data 0, 10 untuk data 1, 10 untuk data 2. Nah kita print confusion matrix, confusion matrix. Nah ini sama teman-teman, kita menggunakan Y-pred dan Y-test. Ini kebelik-kebelik kayaknya nggak apa-apa. Nah misal nih saya balik nih, Y-test Y-pred. Nah ini nggak apa-apa, nggak kebalik-balik. Nah ini kebetulan aja ini sama nih, ini 10, ini 10, ini 10. Bisa aja beda tergantung dari kalau saya running lagi nanti beda nih, kita lihat ya. Di sini 10 diklasifikasi 0 itu mendeteksinya 10 benar-benar semuanya terdeteksi sama, sesuai. Ada 10 data yang data aktualnya itu nilainya klasifikasi 0, kemudian diprediksi juga 0 semua gitu. Jadi 10-nya itu benar diprediksi. Maka di sini precision recall F1 score-nya untuk klasifikasi 0 itu 100% semua nih. Nah 10 ini artinya data yang ada di klasifikasi 0 tersebut kan gitu. Nah yang satu itu juga sama, untuk klasifikasi 1 itu yang tengah ini yang berhasil 9, ini yang berhasil 9, ini 1 tuh gagal. Lah karena ini enak 10-10 ya, maka 90% jelas ini kan 90% ya kan. Ini juga 90% karena sama. Nah kemudian akurasinya 0,93 atau 93%. Nah ini ada makro average sama weighted average, ini kita hiraukan aja. Kita lihat ini aja, accuracy precision recall F1 score sama di setiap kelasnya ini sama di modelnya. Ini di keseluruhan modelnya teman-teman. Nah gimana kalau kita coba train ulang nih, ceritanya train ulang menggunakan ya data yang sama. Oke, masih sama kan? Masih sama ya. Ini udah beda nih. Jadi
Tapi kalau dijumlah hasilnya 30. Ini kan 21 tambah ini kan 30, sama-sama 30. Nah, yang ini, yang 0 ini ternyata masih konsisten memprediksinya ya teman-teman, masih konsisten. Kemudian yang ini 8, ada 8 yang terprediksi, yang satu nggak terprediksi teman-teman. Kenapa ini? Oops, belum saya, sebentar. Ini kok satunya kok nggak ada, kok malah di bawahnya. Oke, jadi nilai ini tuh nilai confusion matrixnya itu hasil dari prediksi ini, Y pred sama Y tesnya teman-teman. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk confusion matrix. Kemudian classification reportnya ini adalah nilai-nilai matrix yang dapat kita gunakan untuk melakukan evaluasi model seperti itu. Nah, di sini 3 ini kita juga bisa ganti 5 gitu. Karena di sini adalah nilai K-nya. Nah, apa yang terjadi kayak gitu kan? Sebentar. Kayak ini. Oke. Masih sama. Jadi nilai, kalau saya ini deh, run all, kita ganti K-nya jadi 5 ya teman-teman. Nah, ini udah bener nih, ini ada 5 kan, K-nya 5. Kemudian ini kalau K-nya 5 itu 100%, semuanya 100% teman-teman, memprediksinya benar semua. Oke, kalau K-nya 1, apa yang terjadi? Kita lihat. Bentar, ini harus di run restart run all karena masih nyimpan ininya ya teman-teman, datanya. Kalau K-nya 1 itu 93%. Tapi hati-hati teman-teman untuk menentukan nilai K-nya itu jangan langsung 1 gitu ya. Karena kan KNN itu kan ketetanggaan. Jangan-jangan nih kalau tetangga 2 lainnya itu malah sama gitu. Misalnya nih ada data ini nih. Kemudian kalau 1 dia kan 0. Padahal tetangga lainnya itu menunjukkan 1 semua. Harusnya 1 malah 0. Seperti itu. Jadi kayaknya kurang bijak kalau K-nya itu 1 ya. Kita harus lihat dari datanya dulu. Datanya itu seperti apa data ini. Klasifikasinya itu ada berapa klasifikasi. Kemudian ini jumlah row-nya ini tuh kayak ada berapa banyak, ribuan, ratusan atau seberapa gitu. Nah, itu harus dilakukan eksplorasi di data yang digunakan teman-teman. Nah, biasanya menggunakannya ganjil, karena ya kan kalau ganjil kan kalau ada 2, ada misalnya 00 sama 2, yang paling banyak kan tetangganya 0 kan. Nah, jadi 0 yang dipilih gitu, majority votingnya 0 kayak gitulah. Nah, kemudian di sini saya tidak melakukan cleaning dataset teman-teman. Kenapa? Karena datasetnya menurut saya di sini udah oke ya. Jadi nggak perlu distandarisasi, nggak perlu dinormalisasi kayak seperti itulah. Dan nggak ada nilai missing value, dan saya kira ini kan biasa digunakan untuk benchmark kan ya, Iris dataset ini, kemudian MNIST gitu. Nah, jadi saya tidak lakukan cleaning dataset. Jadi saya lakukan hanya langsung ke splitting gitu, langsung ke pembagian extract Y-train, extract Y-train Y-test ini sama ini ya. Yang penting tuh ininya teman-teman, tentukan dulu X-nya tuh mau yang mana, Y-nya tuh yang mana, jangan salah, dicek dulu. Nah, kemudian kita split. Nah, kalau udah di split ini tinggal dilakukan training, selesai, tinggal diprediksi aja gitu. Dan jangan lupa yang di training yang bagian train ya, extract Y-train. Kemudian nih di bagian prediksi itu yang bagian tesnya, gantian ini bagian tesnya. Oke, kayaknya itu dulu tutorial dari saya terkait KNN menggunakan sklearn. Jadi ada banyak sekali metode yang
dapat kita pakai di escalarnya nih. Ada random forest, ada linear regression, logistic regression, ada SVM kayaknya ada. SVM di escalar kayaknya ada. Kemudian ada K-means juga, mungkin saya lupa di mana. Tapi itulah, escalar ini kan scikit-learn, science-skit-learn kayak gitu. Jadi banyak algoritma di dalam sini, dan toolsnya seperti trend test plate ada di model selection. Nah itu dieksplor sendiri di bagian escalarnya di dokumentasinya teman-teman. Oke, itu aja tutorial dari saya, kayaknya terlalu lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.